Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sofyan SH.MA sebagai Ketua Sidang dan Dr. Sidarta SH.M.Hum sebagai anggota sidang. Perkenalkan, nama saya Adjan Farid Darmawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul sebagaimana dalam slide. Pertama, sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan referensi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah pertama, adanya kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2019. Kemudian pada saat itu, OJK mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran, di mana sanksinya hanya berupa restatement, public expose, dan denda. Kemudian dari dua latar berikut, saya memiliki keinginan untuk membuktikan adanya pelanggaran melalui ilmu lain. Karena dalam hal ini laporan keuangan, maka dapat dibuktikan melalui ilmu lain, yaitu akuntansi forensik. Adapun rumusan masalah yang saya cari adalah sebagaimana dalam slide. Nah, dalam bab 2 terdiri dari tinjauan referensi yang terdiri dari terminologi untuk memudahkan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan ilmu akuntansi yang khusus ditujukan untuk ilmu hukum, di mana secara teknis, di mana membuat seorang akuntan menjadi seorang ahli di persidangan. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bukan laporan keuangan hasil pencatatan suatu akuntansi selama satu periode perusahaan. Dan kemudian rasio desidendi. Rasio desidendi adalah alasan penjatuhan putusan. Kemudian kerangka konsep ya, sebagaimana dalam slide. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun teori yang digunakan adalah teori convection reason dan cybernetic, di mana convection reason ini terdapat dalam bukunya Eddie O.S. Hirsch dalam buku Teori Hukum dan Pembuktian. Teori dan Hukum Pembuktian. Kemudian teori cybernetic oleh Talcott Parsons. Adapun dalam bab 3, penulis menuliskan mengenai hasil penelitian yang mana terdapat 9 poin sebagaimana dalam slide. Nah, dalam bab 4 ini penulis membagi menjadi 2 pembahasan penting. Pertama, penggunaan akuntansi forensik, dan kedua, rasio desidendi. Adapun dalam penelitian ini, untuk hasil analisis, penulis dibantu oleh beberapa narasumber sebagaimana dalam slide. Nah, dalam pembahasan 4.1, pertama, dalam akuntansi forensik, di mana setelah meneliti, penulis menemukan bahwa adanya dengan menggunakan metode analisis perbandingan, adanya suatu kejanggalan dalam laporan keuangan. Pertama, dalam kotak merah di analisis perbandingan, terlihat laba rugi bersih tahun berjalan, di mana pada tahun 2017 ini menandakan rugi karena ada tanda kurung, di mana total sekian 212 sekian. Sedangkan tiba-tiba pada tahun 2018 menjadi untung 5 juta sekian, karena di sini tidak ada tanda kurung sehingga ini merupakan laba. Kemudian dengan melalui metode Beneish M-score yang dikenalkan oleh Mesot Beneish pada tahun 1990, di mana metode Beneish ini memang ditujukan khusus untuk perusahaan terbuka. Ya, dalam hal ini PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka, di mana terlihat indikator hasil M-score ini adalah 0,49, yang mana lebih besar dari minus 2,22, yang artinya berarti terdapat potensi untuk melakukan memanipulasi pendapatan. Di mana indikator pertama yang telah saya kotakkan merah, yaitu pertama DSRI, yaitu Days Sales Reserve Index, di mana DSRI ini mengindikasikan adanya manipulasi pendapatan.
karena laba kotor, di mana hasil penjualan itu tidak sebanding dengan pendapatan. Kemudian adanya juga dengan gross margin index, di mana dengan indikator gross margin index ini menandakan adanya manipulasi pendapatan, di mana yang pada pokoknya dalam kedua indikator ini terdapat adanya manipulasi pendapatan karena adanya penjualan yang tidak sebanding dengan total pendapatan. Kemudian beralih ke pembahasan kedua, di mana mengenai rasio desidendi. Adapun dalam kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk ini berawal dari suatu perjanjian. Sebenarnya akar masalah itu dari perjanjian ini, di mana perjanjian tersebut mengadakan kerjasama untuk memasang WiFi, di mana PT Garuda Indonesia Group, yaitu di sini ada Sriwijaya Citylink dan Garuda Indonesia itu sendiri bekerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi untuk memasangkan WiFi di pesawatnya. Adapun dalam rasio desidendi OJK, ini saya bandingkan dengan BPK, di mana hasilnya adalah menurut OJK bahwa ini merupakan kesalahan pencatatan akuntansi biasa, sedangkan bagi BPK karena dari awal perjanjian tersebut sudah melanggar hukum, sehingga ke depannya akan menjadi masalah. Sedangkan OJK hanya sebatas dalam ini pencatatan kesalahan akuntansi. Padahal faktanya perjanjian tersebut memang batal demi hukum. Maka di sini terlihat BPK itu menyelidiki lebih dalam, sedangkan OJK hanya sebatas dari yang apa yang ada di laporan keuangan. Hingga sampai pada tahap kesimpulan, di mana untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagaimana penggunaan akuntan forensik dalam pembuktian pelanggaran penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 adalah penggunaan akuntansi forensik dapat mempermudah OJK dalam membuktikan adanya dugaan pelanggaran, di mana pertama terlihat dari metode analisis perbandingan, dan yang kedua dari hasil perhitungan Bennis M-score, dan yang kedua bagaimana rasio desidendi OJK dalam menetapkan sanksi atas penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia. OJK dalam menetapkan sanksi terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 menggunakan rasio desidendi sesuai dengan kewenangannya. Alasannya karena menurut OJK hanya kesalahan akuntansi yang melanggar ketentuan pasal 69 UPM Jungto huruf A angka 3 peraturan 8G7 Jungto ISAK interpretasi standar akuntansi keuangan 8 Jungto PSA ke 30 Jungto angka 4 JIS angka 2 JIS angka 3 peraturan nomor 8G11 Jungto pasal 16 POJK 29/2016. Dan kemudian maka dari itu sanksinya hanya perintah tertulis untuk melakukan restatement, public expose, dan denda. Adapun saran penulis dalam penelitian ini, di mana akuntansi forensik pertama perlu dimasukkan dalam mata kuliah jurusan ilmu hukum bisnis karena sangat membantu dalam dunia hukum, khususnya hukum bisnis. Dan untuk saran yang kedua adalah OJK dalam menetapkan sanksi harus terbuka, di mana harus menguraikan pertimbangan hukum dalam rasio desidendi surat penetapan sanksi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.